Lu itu bukan cuman beli jam tangan, tapi lu beli brandnya, lu beli value-nya gitu. Nah, jadi dari kemarin nih ya, gue perhatiin ya, yang di kolom komentar tuh semua pada bilang, aduh, misalkan kita lagi bahas jam tangan yang harganya 1M nih. Di kolom komentar tuh banyak banget yang bilang, 1M mah mending buat beli rumah gitu ya. Bener gak? Bener Iya, gak, Sas? banyak. Nah, jadi di video kali ini, gue tuh bakal kasih tahu kenapa jam tangan itu harganya tuh bisa mahal. Kenapa orang-orang kayak lu tuh nggak ngerti kalau jam tangan itu harganya bisa kayak gini gitu loh. Nah, jadi sebelum masuk video tapi ayo kita bahas dulu nih, kita lagi pakai jam tangan apa? Gua hari ini lagi pakai salah satu personal favorites ya. Gue lagi pakai No Date. Ini yang 14060, masih versi tuanya, yang masih vintage dia. Ya dia enteng, nggak ada tanggal, simple banget diaturnya. Rolex Submariner No Date. Iya. Ya? Kalau lu lagi pakai apa? Kalau gue hari ini lagi pakai Rolex Sky Dweller. Ini yang versi kombinasi yellow gold. Ini mungkin di kisaran 250 juta. Nah, oke, jadi masuk ke videonya. Kenapa jam tangan itu harganya bisa mahal dan kenapa kalian tuh nggak bakal bisa ngerti? Nih, jadi gue kasih tahu ya. Jadi market behavior dari orang-orang tuh beda-beda. Jadi kalau lu misalkan sorry ya, maksudnya kelas bawah gitu ya. Kalau kelas bawah itu ngelihat sebuah barang itu, produk itu dari sebuah functionality, dari manfaatnya gitu. Bisa dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau misalkan untuk setelah lu sampai ke titik itu, di saat titik tertentu itu, lu tuh udah bukan lihat dari manfaatnya, dari functionnya, tapi value-nya gitu loh. Nah, jadi yang bikin jam tangan ini mahal tuh apa sebenarnya? Ya value-nya gitu. Nah, masuk ke segmen pertama. Jadi yang bikin jam tangan mahal nomor 1 itu branding dan pengaruh marketing. Kalau untuk branding dan pengaruh marketing sebenarnya banyak faktor. Mesin tuh rata-rata orang produksi handmade. Mostly Swiss watches itu mereka rata-rata sama lah. Lu bisa bilang jam tangan, oke, produksi otomatis sana sini, power reserve ini itu apa segala, mesinnya beda-beda. Tapi kan tetap lu bisa lihat kayak misalnya Rolex. Rolex kenapa bisa mahal banget? Dia mahal banget karena ya brandnya Rolex gitu. Brandnya udah eksis dari ratusan tahun yang lalu. Gitu. Kalau lu bandingin sama misalnya Hublot, oke, Hublot mahal juga. Tapi retail mungkin beberapa lebih mahal dari Rolex, tuh tahu sendiri kan. Yang unik-unik, yang moon face lah, yang skeleton dan lain-lain gitu. Tapi kan ujung-ujungnya harga dia gak sebagus Rolex pasti. Iya. Karena emang dia tergoreng di dunianya tuh udah begitu. Rolex dari awal, oke, ini brand lebih bagus daripada Hublot. Heritage-nya sih. Iya. Dan di sini ini yang tadi si Brian bilang, ini udah gak lihat fungsi, dia lihat value. Hublot banyak jam-jam lebih murah, fungsi lebih keren dari Rolex, tapi harganya lebih murah. Kalah mahal gitu ya. Kalah inflasi sama Rolex gitu. Kalau untuk Rolex dia lebih ke orang mikir kayak, oh, oke, ini salah satu, ya kalau lu bilang di dunia tuh top 3 name watches lah ya. Iya. Ya ada yang lebih mahal, tapi Rolex emang salah satu paling common lah Rolex gitu. Dan kita emang jual paling banyak kebetulan jual Rolex. Iya. Jadi ya itu, karena brand-brand yang seperti Rolex yang udah ada heritage, mereka udah nggak perlu susah-susah promosiin produk mereka, marketing susah-susah. Sedangkan brand-brand seperti Hublot misalkan yang baru mulai gitu, mereka berani spend besar-besaran, investasi besar-besaran tuh di marketing gitu. Bahkan mereka kan sponsor acara ini juga, FIFA World Cup yang kemarin ya. Terus mereka juga ada gayat Mbappe, salah satu pemain bola nomor 1 dunia, jadi brand ambasadornya gitu. Kenapa? Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu supaya brand value-nya dari Hublot itu bisa ngalahin Rolex, tapi nggak akan bisa gitu. Iya, Rolex nggak perlu endorse, dia taruh di web tuh. Oke, new models release 3 biji, 4 biji udah anjing, Rolex baru gitu kan. Iya. Hublot di endorse sama Mbappe masih kayak, oh ya udah. Maksudnya mau gimana pun tetap heritage itu nomor 1. Marketing dari brand-brand baru ini cuman bisa ibaratnya tuh ya supaya bisa mengikuti lah gitu. Tapi ujung-ujungnya ya value itu yang paling penting. Supaya bisa mengikuti tapi mencapai susah. Iya, makanya kayak brand-brand juga kan semakin lama harganya semakin naik, semakin mahal. Itu ya pasti karena dana marketing yang dia keluarin. Jadi kalau lu udah beli jam tangan, lu itu bukan cuman beli jam tangan, tapi lu beli brandnya, lu beli value-nya gitu. Nah, terus lalu untuk
untuk yang alasan kedua itu kenapa bisa mahal itu material yang dipakai dan craftsmanship dari jam ini. Jadi kalau Swiss watch, namanya Swiss watch yang Swiss made itu dia tuh dirakit satu persatu sehingga memakan waktu yang sangat panjang, terus juga rumit gitu loh. Jadi bukan sekedar jam tangan kayak misalkan let's say Casio, Seiko gitu yang diproduksi secara massal. Karena ya nggak mungkin lu bisa produksi segitu banyak dalam waktu yang singkat gitu loh. Iya, kan tergantung harga juga. Lu lihat Casio, Seiko dia harga kan oke, di sini dari 500.000 sampai ya 3-4 juta gitu. Maksudnya kalau kayak gitu di handmade kan namanya orangnya kerja roh dibanding tulang, gak ada guna sebenarnya kan. Makanya mostly jam-jam yang handmade emang name brand from Swiss itu pasti rata-rata udah pasti mahal, udah pasti puluhan juta minim lah ya. Iya. Terus juga kan maksudnya lu kalau misalkan contoh lu beli Rolex yang materialnya itu full emas. Dia kacanya itu menggunakan safir gitu ya. Itu kan lu bukan cuman beli jam tangannya, tapi lu beli nilai emasnya. Nah, nilai emas itu sendiri kan udah mahal gitu loh. Jadi jam tangan ini tuh bisa mahal tuh kenapa? Karena memang material yang dipakai itu material-material yang memang terbaik gitu loh. Ya memang bukan jam asal sembarangan gitu. Tapi kan seringkali tuh sebenarnya nih ya, balik lagi kayak misalkan contoh kita beli Rolex Skydweller yang retail price-nya 700 juta misalkan, yang full emas. Nah, lu beli emasnya misalkan 100 gram gitu. 100 gram itu cuma berapa doang. Nah, antara harga emas dan harga jam tangannya itu lu udah bukan beli jam tangan lagi, lu beli value Rolex itu. Lu gitu. beli nama Rolex-nya lebih tepatnya. Jadi ya anggapannya lu bayar emas 200 juta, oke lah, lu hitung jasa-jasa mereka 100 juta paling lah bikin mesin. Terus modalnya itu sebenarnya nggak segitu, tapi kan yang lu beli itu value-nya gitu loh. Nah, jadi lu orang tuh kalau misalkan beli Rolex, lu itu udah bukan beli jam tangan lagi, tapi lu beli brandnya. Nah, tapi gue kasih contoh nih, kebetulan kita ada jam tangan Regen Harney. Kalau lu emang mau beli jam tangan itu sesuai dengan value-nya gitu. Nah, ini nih, dia udah pakai material-material seperti NTPT karbon tapi harganya cuma 7 jutaan, 8 jutaan. Jadi ya balik lagi kalau lu mau beli jam tangan, kalau lu cari brand, lu cari value gitu ya, lu beli brand-brand kayak Rolex. Tapi kalau lu sekedar untuk fungsinya untuk lihat jam tangan, ya lu nggak usah beli Rolex juga nggak apa-apa gitu loh. beli aja Apple Watch. Iya, kalau Apple Watch kan fungsinya super functional. Lu mau track health, mau track heart rate. Iya. Tapi kalau lu udah beli jam tangan kayak Rolex tuh udah nggak mikirin hal kayak gitu lagi. Lu cuma mikir, oh ya udah gue tabung lah di sini lah, duit gitu. Nah, terus kenapa jam tangan kayak Rolex itu harganya itu bisa naik terus dan barangnya itu sering nggak ada. Jadi memang kalau misalkan jam tangan mewah yang harganya bisa naik, biasanya itu memang barangnya itu langka. Nah, barang langka ini tuh bisa karena dua kemungkinan. Pertama, itu karena memang demand-nya itu saking gedenya, supply-nya itu nggak bisa memenuhi. Dan kedua, itu karena memang barang itu tuh dibikin langka karena brand-nya sendiri yang mainin gitu supply-nya. Nah, tapi kalau menurut lu gimana kalau Rolex tuh? Kalau menurut gua, untuk masalah supply and demand Rolex sih ada aja gitu. Kayak lu lihat Hulk gitu. Dulu dia keluarin Kermit itu di discontinued, sekarang harganya naik. Dia keluarin Hulk di discontinued, sekarang harganya juga di atas 200, udah lebih mahal dari update yang paling baru malah. Bener. Tapi sekarang malah dia ada Starbucks dan harga Starbucks gak gimana banget. Harga Starbucks paling berapa sih? Terakhir kita jual berapa? Di bawah Hulk Starbucks. Iya, 210, second 2022, 2023 gitu. Dari sini kita bisa lihat, oh oke, ini barangnya dulu orang mungkin lebih suka yang hijau semua kayak Hulk, orang mungkin lebih suka yang kayak Kermit gitu. Kermit kan dia hitam, terus dialnya hijaunya juga lebih bagus gitu. Kalau Starbucks ada juga yang kayak Kermit, tapi kan karena dia masih produksi terus, harganya nggak seberapa bagus gitu. Bener. Makanya jadi menurut gua, kalau Rolex ini tuh demand-nya itu bukan dibuat-buat, tapi memang nggak gini. Kalau untuk model-model yang terbaru, harganya naik. Itu bisa jadi karena dibuat-buat. Tapi kalau yang memang udah discontinue dan harganya naik, itu bukan dibuat-buat. Tapi memang karena
demand-nya itu sangat besar gitu loh. Bener gak? Iya. Nah, sekarang kalau lu misalkan ke Rolex pun ya, lu punya duit nih, lu bilang lu punya 200 juta, lu mau beli, oke gue mau beli Rolex Submariner gitu. Lu dateng nggak ada barang. Iya, paling ketawain, dikasih DJ satu disuruh pulang. Iya, duit pun kagak bisa beli gitu loh. Lu harus punya relationship sama dealernya, lu harus bisa bundling gitu kan. Gitu cara mainnya sama mereka. Lu punya duit belum tentu bisa beli. Lu dikasih beli pun harus pakai duit lebih. Iya. Makanya dari situ orang pikir anjing susah ya dapatnya ya. Iya. Gua kalau mau beli langsung harus beli tetek bengkeknya lagi, beli pretelannya lagi, belum tentu dapat model. Makanya jam tangannya mahal. Iya. Sedangkan let's say misalkan lu mau beli Tissot PRX nih, lu datang ke Tissotnya langsung, pasti ada barang. Gak usah ke Tissot, lu ke Tokped aja ya. Nah, Tokped buka ada barangnya gitu. Ke Tokped ada Tissot PRX. Kalau Rolex kan kayak banyak orang cerita, oh gua harus habis 5M nih baru dikasih Daytona Panda pertama gua. Iya. Nah, dari situ aja lu udah bisa lihat. Oh, susah ya dapetnya ya. Jadi ya ciri-ciri jam tangan yang harganya naik tuh ya itu gitu loh. Dan ini tuh bukan, jadi balik lagi ini tuh sebenarnya bukan overprice ya. Tapi karena value yang dilihat dari masyarakat umum tuh kalau jam tangan ini tuh memang value-nya tuh segitu. Nah terus untuk jam tangan ini yang lu pada bilang overprice nih ya, yang kayak Rolex, AP, Patek gitu. Nah mungkin lu pada tuh nggak mungkin bisa kepikiran kayak untuk beli jam tangan dengan harga segitu. Tapi bagi beberapa orang gitu ya, jam tangan kayak gini tuh sebenarnya investasi. Bener gak? Bisa dibilang gitu. Ingat kita pernah bikin kontennya juga. Ya, apakah Rolex beneran investasi? Iya. Oke, mungkin kalau lu pegang dari dulu bisa dipanggil investasi. Lu pegang dari tahun-tahun 2000, 2005. Dulu emang harganya ya sesuai, aduh ngomong pasnya gimana ya? Sesuai ekonomi dunia kali ya. Iya. Dulu kan dulu beli JMT paling berapa sih? 10 juta. Banyak kita mah maksudnya Iya. kayak ada customer jual jam tangan yang tahun 2000 gitu ya. Iya. Wah, nominal di invoice-nya paling cuma 30 juta, 40 juta. Jual ke kita bisa 150. Tapi baik lagi kalau tanya buat investasi ya bisa aja. Sementara buat model-model tertentu bisa aja gitu. Untuk model-model yang kayak misalnya full gold gitu. Iya. Full gold yang oke, lu bisa dapat murah di tempat lain gitu. Lu bisa dapat murah di kita, bisa dapat murah di mana aja, bisa jadi investasi. Tapi kalau untuk model-model yang lebih kayak Batman, model-model kayak Starbucks gitu kan, itu kan dulu terbang udah tinggi banget. Iya. Sekarang maksudnya untuk balik ke titik itu lagi harus segila apa lagi gitu. Ya intinya ya lu belinya model-model yang jarang lah gitu. Iya. Jangan cari model yang pasaran. Iya, kalau lu beli model pasaran sih lu tanya buat investasi ya, jangan berharap lah. Rugi sih enggak. Rugi sih enggak, susah rugi. Ya karena kan kita beli jam tangan kan pasti buat dipakai ya. Jadi anggapan lu nggak rugi nih. Anggap lu beli sekarang 200 juta. 1 tahun kemudian lu mau jual, misalkan lu rugi 10%. Dengan harga pasaran yang kalau masih sama ya. Berarti lu rugi 20 juta. Tapi 20 juta ini lu pakai setahun. Ya anggap lu sewa sebulan berarti cuman 1 jutaan sekian. Ya anggap sewa pakai. Bener gak? Iya, sewa pakai bener. Sewa pakai gitu loh. Iya. Harganya nggak nurun. Makanya orang-orang yang berduit itu ya suka beli jam tangan. Karena value-nya itu nggak hilang. Beda kalau lu misalkan lu beli mobil misalkan. Lu beli mobil untuk pemakaian sehari-hari kan dropnya tuh jauh banget. Jam tangan itu nggak kayak gitu. Tapi mungkin depresiasinya lebih gede dibanding jam tangan. Iya, kayak gitu sih. Kalau untuk jam tangan dia lebih versatile menurut gua. Iya, Dia karena banyak brand, banyak hal yang bisa kita lihat kayak misalnya ini kita bukan ngomongin Rolex doang, kita ngomongin semua brand in general ya. Kayak misalnya, menurut lu kalau lu beli Tudor retail 80 juta itu investment nggak? itu buang duit rugi. Iya, itu goblok, bukan buang duit lagi. Iya. Itu goblok, rugi, udah pasti rugi. Pas lu mau jual naik ke kita berapa? Oh ini jual terima berapa? 30 juta gitu. Kenapa lu terima 30 juta doang? Ya karena emang jamnya gak laku. Iya. Dia bukan jam-jam yang kayak Rolex, Patek gitu. Oke, dia emang mungkin lebih murah gitu. Tapi balik lagi ya brand. Udahlah, kita ngomong brand value general kan Tudor sebenarnya gak gimana banget gitu. Iya. Kecuali lu bisa ketemu yang maybe di dunia dulu udah vintage banget. Malah Tudor yang lebih tua, lebih vintage, lebih mahal biasa harganya. Bisa aja, kita gak pernah tahu. Gue sih gak pernah lihat, tapi maybe ya ada aja gitu. Tudor itu
apa namanya, orang tuh bilangnya poor man's Rolex. Jadi orang-orang yang belum mampu beli Rolex belinya Tudor gitu. Ya lu mau beli Tudor second harga murah ya bebas lah, kalau lu beli baru sih goblok namanya. Jadi kenapa jam tangan mewah ini harganya tuh bisa mahal? Ya karena 4 alasan tadi. Tapi apakah jam tangan mewah itu overpriced? Nah, dalam banyak kasus itu sebenarnya jam tangan mewah itu lebih dari sekedar jam tangan. Bukan, orang-orang tuh beli jam tangan mewah itu bukan sekedar untuk lihat fungsinya, dilihat jam berapa, tapi lebih ke value dari brandnya. Iya, ada juga merasa kayak dia self-satisfied gitu ya sama jam tangan mewah ya, bisa dibilang kadang orang. Jam tangan itu kayak Senang aja. sebuah pencapaian. Iya, senang gitu aja ya. liatnya gitu. Kalau beberapa case itu bisa bilang kayak orang-orang bisa, yang tadi lu bilang di awal kan, ini 1M mending gue beli rumah gitu kan. Iya itu. Mending gue beli rumah, enggak sih, gue jujur kalau punya 1M sekarang mending gue beli jam tangan ya sementara ya. Iya makanya tergantung orang ya. Iya, tergantung, balik lagi tergantung orang. Kalau misalnya punya 1M gitu, lu mau beli rumah ya silakan. Kalau lu mau beli jam tangan ya silakan. Tapi kan balik lagi, itu sama aja aset, tapi cuma di 2 tempat berbeda gitu. Iya. Lu rumah lebih susah jualnya pasti. Kalau lu bisa ngomong 1M mending beli rumah, berarti lu belum sampai ke level itu. Iya, Bener gak? bener. Nah, Kalau lu misalnya 1M beli jam tangan ya, oke, jualnya lebih gampang pasti. Iya dong dibanding rumah. Bener. ya makanya tergantung case. Iya. Yang paling penting sih memang ya lu tahu apa yang lu bayar. Jadi lu ketika lu membeli sebuah barang, lu tahu value dari barang itu. Ya, lu beli mesinnya, lu beli value-nya, lu beli bahannya, lu beli legacy-nya juga bisa. Iya. Kayak Rolex lu beli, kenapa lu beli Rolex gitu, kenapa lu beli Patek? Gue beli karena emang udah lama banget dia ini. Apa tuh, desainnya dari dulu udah banyak lah. Ini apa tuh, pencapaian dari mereka gitu, jam-jam kerennya juga banyak. Intinya kalau lu beli jam tangan, lu beli apa yang lu tahu, yang lu ngerti. Jangan asal sembarangan beli. Nah, buat kalian yang suka nonton video kayak gini, klik tombol subscribe ya, dan kok tulis di kolom komentar kalau misalkan ada mau request video apa.